Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Taufik Farm. Video kali ini saya akan membuat tutorial pembuatan POC pupuk organik cair teman-teman ya, dari air cucian beras. Di sini saya mempunyai air cucian beras teman-teman ya, sekitar 1 liter. Di sini saya membuat 2 botol teman-teman. Satu botol ini saya isi dengan 1 liter air cucian beras. Dan usahakan air cucian berasnya itu air cucian beras yang pertama teman-teman ya, sehingga airnya itu lebih pekat teman-teman. Air cucian beras ini sangat bagus untuk tanaman teman-teman ya, karena banyak mengandung nutrisi seperti nitrogen, natrium, kalium, dan kalium teman-teman, sehingga itu sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman dalam segala fase teman-teman. Selanjutnya kita butuhkan di sini adalah gula merah teman-teman ya. Di sini saya menggunakan 1 potong kayak gini. Ini dibagi 2 teman-teman. Jadi ini bagi 2, separuh untuk botol yang satu dan separuhnya lagi untuk botol yang kedua teman-teman. Jadi kita iris-iris dulu supaya lebih cepat halus teman-teman ya, dan tercampur dalam air cucian berasnya. Jadi setelah diiris-iris ini perkiraan itu untuk 1 liter air cucian beras ini menggunakan 3 sendok makan gula merah ataupun gula Jawa yang sudah diiris teman-teman. Sebenarnya tidak ada ukuran khususnya teman-teman ya, tapi minimal 3 sendok, lebih tidak masalah teman-teman. Untuk gulanya sendiri ini bisa juga diganti dengan cairan gula putih teman-teman ya. Kita masukkan gula putih tidak masalah, juga bisa menggunakan tetes tebu ataupun molase. Itu sama-sama mengandung glukosa teman-teman ya. Jadi kita kocok-kocok kayak gini teman-teman supaya tercampur, supaya cepat larut gula merahnya teman-teman. Gula merah sendiri sebagai sumber glukosanya teman-teman ya, untuk makanan mikroorganisme nantinya yang akan hidup di dalam cairan ini teman-teman. Untuk penjenjangan ataupun pengirisan gula merah ini lebih halus itu akan lebih bagus teman-teman ya, karena itu akan mempercepat larutnya gula merahnya teman-teman di dalam air cucian berasnya. Sebenarnya yang lebih bagus itu menggunakan molase teman-teman, ataupun tetes tebu. Jadi cairan glukosanya akan sangat mudah tercampur teman-teman ya. Tapi kalau tidak ada, pakai gula merah ataupun gula putih tidak masalah teman-teman. Nah, ini saya punya gula merah yang sudah cair juga teman-teman. Kebetulan ada, jadi saya tambahkan saja teman-teman ya. Ini sisa pembuatan kue teman-teman. Kita lihat ini airnya sudah berubah warna teman-teman. Jadi ini sudah mulai tercampur. Jadi ini sudah siap teman-teman ya, campuran dari karbohidrat dan glukosanya teman-teman. Ini sebagai pakan untuk mikroorganisme yang saya akan aktifkan ntar lagi teman-teman ya. Nah, inilah mikroorganisme lokalnya teman-teman. Ini saya buat dari fermentasi bonggol pisang teman-teman. Saya akan memasukkan mikroorganisme ini ke dalam cairan ini teman-teman ya. Nantinya mikroorganisme lokal ini akan lebih aktif teman-teman, dan akan berkembang biak lebih banyak teman-teman. Jadi kita masukkan ini dulu teman-teman ya. Ini kita lihat, ini hasil fermentasinya dari bonggol pisang teman-teman. Kita lihat ada gelembung-gelembungnya, berarti ini mikroorganisme di dalamnya ini hidup teman-teman ya. Kita buka pelan-pelan, ada gasnya teman-teman. Jadi kita masukkan mikroorganismenya ini teman-teman ke dalam air cucian beras yang sudah tercampur gula merah. Di sini saya menggunakan sekitar 4 tutup teman-teman, 4 tutup cairan mol ini teman-teman ya.
2, 3, ya 4 teman-teman ya. Setelah itu satunya lagi teman-teman. Oh ya teman-teman, ini hanya pengganti teman-teman ya. Sebenarnya cairan mikroorganisme lokal fermentasi ini bisa diganti dengan EM4 teman-teman. EM4 pertanian. Kita bisa menggunakan tutup botol EM4 itu sebagai ukurannya teman-teman ya. Bila menggunakan EM4 pertanian itu kita gunakan sekitar 1 sampai 1,5 tutup botolnya teman-teman untuk air cucian beras yang 1 liter. Barusan saya tambah lagi 1 tutup jadi 5 tutup botol ini teman-teman ya, untuk molase, untuk mikroorganisme lokalnya. Jadi mikroorganismenya ini akan berkembang biak di dalamnya teman-teman ya, dan proses fermentasi ini akan menghasilkan gas, teman-teman ya. Jadi kita perlu tutup ini teman-teman. Oh iya teman-teman, saya ingatkan kalau proses fermentasi itu kita jangan sampai full botolnya teman-teman, atau wadahnya teman-teman ya. Kita isi 1/4 bagian dari botol itu, lalu kita sisakan untuk ruang gas teman-teman, karena fermentasi akan menghasilkan gas. Jadi kalau menggunakan tutup yang tidak berlubang, kita perlu membukanya teman-teman sehari sekali atau 2 kali teman-teman, sehingga gasnya itu keluar dan tidak akan meledak teman-teman ya. Nah, untuk cara yang kedua, kita lubangin tutupnya teman-teman. Tutup botolnya kita kasih lubang, lalu kita masukkan selang. Usahakan di bagian sini ini rapat teman-teman ya. Kita bisa menggunakan lem tembak ataupun solatif ataupun yang lain teman-teman, sehingga tidak ada udara yang keluar dari celah-celahnya teman-teman. Lalu di ujung satunya kita di sini menggunakan botol yang kecil teman-teman, botol yang lebih kecil dan terisi air juga 3/4, dan 1/4-nya ini kita kosongkan teman-teman ya. Nah, tutupnya juga kita kasih lubang, lalu masukkan selangnya, selang kecil ini teman-teman ya. Masukkan, dan ini tidak perlu rapat teman-teman, longgar pun tidak masalah. Tidak masalah teman-teman. Lalu kita masukkan, kita tutup. Usahakan selangnya ini harus menyentuh air teman-teman, karena ini pengeluaran dari gas dari botol yang besar teman-teman ya. Jadi gas dari botol besar ini akan masuk ke botol yang kecil ini teman-teman ya, dan gas yang masuk ke sini akan mengeluarkan gelembung-gelembung nantinya di air ini teman-teman. Dan sebaliknya, udara yang di sini tidak bisa masuk ke dalam botol yang besar, karena ini fermentasi sistem anaerob ya teman-teman, ataupun kedap udara. Jadi tidak ada udara luar yang bisa masuk teman-teman, untuk menghasilkan fermentasi yang sangat bagus. Ya, fermentasi ini membutuhkan waktu sekitar 2 mingguan teman-teman. Setelah fermentasi selama 2 minggu ini, gasnya akan menurun teman-teman dan habis, jadi sangat aman untuk tanaman. Oke, kita masukkan lagi satunya teman-teman. Tidak perlu rapat teman-teman, karena gasnya nanti akan masuk ke dalam airnya ini teman-teman ya. Jadi gas dari sini bisa masuk ke sini, dan udara ataupun gas yang di sini tidak bisa masuk ke botol yang besar teman-teman. Jadi tetap anaerob teman-teman ya. Ini membutuhkan waktu sekitar 2 minggu ataupun 15 harian teman-teman ya. Setelah itu bisa digunakan. Untuk lebih gampangnya kita perlu mengikatnya ini teman-teman. Bisa menggunakan karet ataupun tali rafia kayak gini teman-teman. Jadi saat memindahkan itu tidak perlu repot teman-teman ya. Sangat simpel teman-teman. Dibanding kita harus membuka tutup botolnya tiap hari teman-teman. Lebih baik menggunakan kayak gini. Jadi kita bisa diamkan saja teman-teman ya.
Jadi setelah beberapa hari itu teman-teman ya, akan terlihat gelembung-gelembung kecil di sini teman-teman, dan itu akan menghasilkan gas, dan gasnya akan terbuang nantinya teman-teman ya, akan masuk ke dalam botol yang kecil. Jadi tidak perlu buka tutup setiap hari botolnya teman-teman. Jadi setelah fermentasi sekitar 2 mingguan teman-teman, atau 15 harian, ini biasanya gasnya sudah tidak ada teman-teman, dan sudah aman untuk digunakan kepada tanaman. Jadi inti dari fermentasi ini teman-teman ya, untuk memperkaya nutrisi yang ada di air cucian beras itu sendiri teman-teman, dan penggunaannya nantinya akan lebih irit dibanding dengan penggunaan secara langsung air cucian berasnya teman-teman. Untuk dosisnya sendiri kita menggunakan 1:10 teman-teman ya. Kita umpamakan saja ini hasil fermentasinya teman-teman ya. Ini umpamakan hasil fermentasi ini yang sudah 2 minggu teman-teman, kita umpamakan. Jadi kita menggunakan hasil fermentasinya itu 1:10 teman-teman, satu bagian hasil fermentasinya. Di sini saya menggunakan gelas teman-teman ya, terserah teman-teman mau menggunakan ukuran apa teman-teman, yang penting 1:10, satu bagian hasil fermentasinya dan 10 bagian airnya teman-teman. Untuk seberapa banyak takaran dalam penyiramannya itu tergantung pada tanamannya teman-teman. Semakin besar tanamannya, maka yang dibutuhkan untuk disiramkan atau dikocorkan itu lebih banyak juga teman-teman. Dan saya sarankan ini tidak cocok untuk masa pembibitan ataupun penyemaian teman-teman ya. Ini hanya cocok untuk masa pertumbuhan generatif ataupun masa pembungaan pembuahan, yaitu masa generatif teman-teman. Jadi ini sangat simpel teman-teman ya. Jadi kita tidak perlu membuka tutup botolnya setiap hari teman-teman. Oh iya teman-teman, saya ingatkan lagi, kalau tidak mempunyai mol atau mikroorganisme lokal dari fermentasi itu, kita bisa menggunakan EM4 pertanian teman-teman, dengan dosis 1 tutup sampai 1,5 tutup EM4 untuk 1 liter air cucian beras yang sudah dicampur dengan glukosa ataupun gula merah teman-teman. Oke, segitu dulu teman-teman, semoga bermanfaat.